Bab 357, La Versia, 1. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Apakah kamu mengalami kesulitan tidur sekali lagi? Ini adalah pertanyaan yang dihadapi Scalia saat dia membuka pintu kamarnya, bersama dengan wajah ajudannya yang sangat khawatir. Ajudannya adalah putra Lord Ves Ortus, Dior Himan. Sambil menatap wajah putri Scalia, Dior menahan napas pahit. Seorang ksatria yang telah mencapai tahap mampu dengan bebas mengendalikan mana mereka mampu menyesuaikan tubuh mereka sendiri untuk menghilangkan kelelahan mereka secara efisien. Namun, itu tidak berarti mereka masih bisa tetap dalam kondisi yang baik setelah tidak tidur hari demi hari. Selain itu, level putri Scalia bahkan tidak cukup tinggi baginya untuk menguasai kendali penuh atas fungsi tubuhnya. Meskipun dia seharusnya baru saja bangun dari tempat tidur, Scalia mengenakan riasan tipis. Ini karena pengabdian Scalia untuk memenuhi julukannya sebagai Princess Knight yang diberikan publik kepadanya. Berkat riasannya dan kegelapan malam, baik kulitnya yang pucat tidak begadang semalaman selama beberapa hari terakhir maupun lingkaran hitam yang sekarang membentang ke pipinya tidak terlihat. Aku cukup tidur, Scalia bersikeras dingin. Pada akhirnya, dihadapkan dengan jawaban bersuara serak ini, Dior tidak punya pilihan selain menghela nafas. Kebohongannya yang jelas dan keras kepala menyebabkan Dior segala macam sakit kepala. Sebagai bawahan Anda, sayalah yang seharusnya mempertanyakan apa yang dilakukan ajudan saya di luar kamar tidur saya pada dini hari, kata Scalia menuduh. Dior mulai menjelaskan, saya ajudan yang mulia, dengan demikian, saya. Scalia tidak menunggunya selesai, kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Kami mendapatkan lebih dari cukup tidur dan istirahat, dan kami berada di sini saat ini karena kami ingin menikmati angin laut di malam hari. Yang mulia, Dior memohon. Sebagai ajudan saya, apakah Anda tidak berniat mendengarkan perintah lige Anda? Jika itu masalahnya, ikuti saja di belakang kami sampai Anda melihat kebenaran masalah ini sendiri. Saat dia melewati Dior, Putri Scalia dengan sinis menyarankan, jika Anda masih belum puas dengan perilaku kami, mengapa Anda tidak pergi dan membuat laporan kepada Lord Ortus? Dior menggigit lidahnya mendengar komentar pedas ini. Jika kamu tidak akan menghentikanku, lalu mengapa kamu tidak menyerah saja dan menutup mata terhadap segalanya? Scalia menyarankan sambil mencibir. Saya tidak berniat melaporkan Anda kepada Kapten, jawab Dior dengan kaku. Lagi pula, aku belum melakukannya sejauh ini. Mendengar jawaban ini, Scalia mendengus jijik. Alih-alih menghadapi Dior lagi, dia mulai berjalan ke geladak. Yang ingin dilakukan Dior hanyalah mengawasinya kembali. Ini bukan hal baru. Sejak awal, Dior Himan telah diberi peran seperti itu. Dalam keadaan darurat, Dior cukup kuat untuk menghunus pedangnya dan bertarung menggantikan Scalia. Dia harus mematuhinya tanpa syarat meskipun menjadi sasaran iritasi dan ketidakpuasan Scalia, dan dia harus melaporkan semua tindakan Scalia kepada atasan mereka, Ortus. Juga, jika, secara hipotetis, dia dan Putri Scalia jatuh cinta, itu mungkin mendorongnya ke peran di mana dia bisa berfungsi sebagai sepasang sayap yang lebih besar untuk membantu meningkatkan posisi Ortus. Bertahun-tahun sebelum dia pertama kali ditunjuk sebagai ajudan Scalia, Dior sangat memahami apa perannya. Sejak usia muda, dia telah diajari bahwa dia tidak boleh melawan perintah ayahnya dan bahwa seluruh keberadaannya harus dikhususkan untuk kemuliaan ayahnya, tidak kemuliaan House Himan. Jadi awalnya, keeksentrikan Putri Scalia seharusnya sudah dilaporkan kepada ayahnya. Itu adalah bagian dari perintah yang diberikan Dior. Namun, Dior belum membuat laporan apapun. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang terjadi di padang salju dalam perjalanan ke Night March, bagaimana Putri Scalia melakukan pembantaian, dia juga tidak mengatakan apa-apa tentang hobi rahasia yang dilakukan Putri Scalia setelah kembali ke Simuin. Dior tidak melaporkan semua itu kepada ayahnya. Apa yang akan terjadi pada Putri Scalia jika dia membuat laporan? Kemungkinan besar, dia akan dikurung di salah satu menara istana kerajaan. Tidak, Dior mempertimbangkan kembali ini. Ortus tidak akan bisa mendapatkan apa-apa dari melakukannya. Kemungkinan besar, dia akan menggunakan bukti tindakannya untuk mengendalikan Putri Scalia, atau jika dia memutuskan untuk lebih berani tentang hal itu, Ortus dapat memeras keluarga kerajaan dengan mengancam akan mengekspos kejahatannya kepada publik. Dior tidak senang dengan kedua opsi tersebut. Apakah itu demi Putri Scalia? Mungkinkah dia benar-benar puas dengan situasinya saat ini, melayani sebagai bantuan putri dan mengikutinya kemanapun dia pergi, dan, dengan demikian, ingin melindungi cara hidup ini? Bukan itu juga. Terus terang, Dior tidak tertarik pada apa yang mungkin terjadi pada Putri Scalia. Hanya ada satu alasan dia tidak mengirim laporan tentang dia, itu hanya tindakan pemberontakan terhadap ayahnya, Ortus. Wanita gila ini, Dior mengutuk dirinya sendiri. Selain menggunakannya untuk memuaskan semangat pemberontakannya melawan Ortus, Dior tidak peduli tentang Scalia. Wanita gila ini, sama seperti apa yang dia pikirkan tentang dia dalam privasi kepalanya sendiri, dalam pandangan Dior, Scalia adalah orang gila. Awalnya, dia telah melakukan segala macam omong kosong sambil dengan hati-hati menyembunyikannya di balik penampilan luarnya sebagai Putri Knight.
Tapi setelah kejadian di lapangan salju itu, tampaknya garis pemisah yang mencegahnya mengkhianati citra publiknya sendiri telah menghilang sepenuhnya. Dior telah menunggu di depan pintu Scalia, dan mengikutinya berjalan-jalan malam adalah semua karena dia khawatir Scalia akan melakukan sesuatu yang gila. Tidak seperti salah satu gelandangan yang mungkin Anda temukan di gang belakang atau tentara bayaran dengan harga murah, jika dia menusuk salah satu kru yang berlayar di kapal ini, dia tidak akan bisa mengurus mayat mereka. Kepala Scalia berdenyut-denyut, dan penglihatannya bergetar mual. Itu tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa dia berada di laut, naik kapal. Itu adalah otaknya yang mati-matian memohon agar dia tidur setelah berhari-hari tanpa istirahat, tetapi itu tidak berarti dia bisa tertidur dengan nyaman hanya karena tubuhnya menginginkannya. Akibatnya, kesabarannya semakin menipis. Dia tidak suka suara yang datang dari Dior, yang mengikuti di belakangnya. Dia juga marah dengan bagaimana para prajurit yang berjaga di kejauhan terus melirik untuk menatapnya. Dan cara pengintai bertengger tinggi di tiang kapal menatapnya juga memicu dorongan gelap untuk melonjak dari lubuk hati Scalia. Scalia menggigit bibirnya agar tidak meneriakkan sesuatu. Di masa lalu, tidak seburuk ini. Ketika seseorang merasa marah atau frustrasi, itu tidak biasa bagi mereka untuk menghilangkan stres mereka dengan melemparkan sesuatu atau memukul seseorang. Scalia telah melakukan hal serupa. Setiap kali dia tegang atau marah, dia akan membayangkan melakukan segala macam tindakan kekerasan di dalam kepalanya. Tentu saja, sementara algojo kekerasan itu selalu Scalia sendiri, tipe orang yang dia bayangkan melayani kekerasan ini berubah setiap kali dia membayangkannya. Tapi itu hanya pernah ada dalam imajinasinya. Dia tidak pernah benar-benar bertindak atas dorongannya. Namun, setelah akhirnya memuaskan dorongan ini sekali, keinginannya berangsur-angsur tumbuh lebih kuat. Seolah-olah dia akhirnya menyadari bahwa itu tidak apa-apa baginya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Scalia sadar bahwa dia perlahan-lahan menjadi semakin aneh. Itulah mengapa dia saat ini menjaga dirinya dari melakukan apapun dan malah mencoba menenangkan keinginannya dengan berjalan-jalan. Dia mungkin membenci Dior dan menganggapnya menyebalkan, tetapi dia juga merasa sedikit lega bahwa Dior mengikuti di belakangnya. Jika Dior tidak menemaninya ke geladak, dia merasa seperti dia mungkin tidak tahan lagi dan akhirnya akan melakukan sesuatu pada akhirnya. Scalia mengangkat kepalanya untuk melihat langit malam sambil menghela nafas, mencoba menenangkan kepalanya yang pusing dan menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Sudah 3 hari sejak mereka berangkat. Melihatnya dari tengah laut, langit malam sangat indah, dengan bintang-bintang bersinar yang tak terhitung jumlahnya bersama dengan cahaya bulan yang menyilaukan. Melayang di udara tidak jauh darinya, Eugene berbisik, rasanya seperti mata kita bertemu, tapi dia belum benar-benar melihat kita, kan? Jangan katakan sesuatu yang konyol, Sienna mengejek dari posisinya di sisi Eugene. Meskipun ini mungkin menyatakan yang sudah jelas, Sienna sangat bangga dengan keterampilan magisnya. Saat menembak Eugene dengan pandangan kesal, dia menusuknya ke samping dengan tongkatnya. Sienna memarahinya, kamu murid nakal, beraninya kamu meragukan keahlian tuanmu dalam sihir. Bagaimana mungkin seorang ksatria belaka yang belum mempelajari sihir apapun melihat melalui mantraku? Eugene mendengus. Mungkin itu masalahnya, tapi ada juga Arquaizat di kapal itu, bukan? Sienna mendengus. Dia bahkan bukan Arquaizat dari Arot, yang bisa disebut tempat kelahiran sihir, melainkan hanya seseorang yang telah puas dengan posisinya sebagai komandan Court Wizards di sebuah negara pulau di ujung paling selatan benua. Seberapa berbakat seseorang seperti itu? Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Untuk memastikan bahwa ekspedisi penaklukan ini pasti akan berhasil, Simuin telah mengirim pasukan utama yang biasanya ditempatkan di istana kerajaan. Mereka tidak hanya mengirim Ortus, pertama dari 12 ksatria terbaik, dan ksatria gelombang kekerasan, tetapi mereka bahkan mengirim Arquaizat lingkaran ke-8, komandan penyihir pengadilan mereka, Maes Briar. Tujuan akhir mereka, Laut Solgalta, adalah daerah yang sangat membatasi penggunaan sihir. Mungkin karena mereka menyadari hal ini, Maes adalah satu-satunya penyihir yang dikirim bersama dengan armada ini. Mereka pasti berharap bahwa, sebagai Arquaizat lingkaran ke-8, dia mungkin masih bisa menggunakan sihirnya di Laut Solgalta. Meskipun mereka semua mungkin berbagi gelar Arquaizats, tidak semua Arquaizats berada pada level yang sama, Sienna menjelaskan. Terutama setelah formula sihir lingkaran yang dibuat olehku, Nyonya Bijak Sienna, menjadi standar untuk semua penyihir. Hei, muridku, kamu seharusnya melihat ini juga, bukan? Saya telah mengalami kesenjangan itu secara pribadi, Eugene menegaskan. Benar, Master Menara Hijau Arot, Arquaizat macam apa itu? Untuk berpikir bahwa ini adalah era di mana cacing tanpa keagungan atau mistik Arquaizat dapat disebut Arquaizat karena mereka memiliki keberuntungan untuk bertemu dengan Master yang baik yang mampu secara efisien dan bijaksana mengajari mereka sihir, memungkinkan mereka untuk masuk ke lingkaran ke-8. Sienna dengan kejam meludah sebelum melirik Eugene dengan ekspresi menyesal. Tentu saja, aku tidak mengacu padamu, muridku. Sebagai tuanmu, aku yakin kamu masih bisa dengan bangga menyebut dirimu seorang Arquaizat. Meskipun Anda belum mencapai pencerahan melalui penelitian mendalam pribadi Anda tentang sihir dan hanya mampu mencapai tingkat sihir Anda saat ini berkat formula api putih hati singa dan sihir yang diciptakan oleh tuanmu,
Tapi meski begitu, ya, Mengapa kamu tidak berhenti di situ saja? Yujin menyarankan dengan datar. Seperti yang aku duga, kamu benar-benar murid yang nakal. Meskipun tuanmu memberimu beberapa pujian langka, kamu masih berbicara kembali kepadaku dengan sangat kasar, gumam Sienna sambil memelototi Yujin, pria yang menyebalkan. Meskipun mungkin benar bahwa dia telah menambahkan segala macam komentar di akhir, Sienna tidak mengatakan apapun yang tidak dia maksudkan. Menurut pendapat Sienna yang tidak bias, mantra tanda tangan Yujin, Prominence, sangat mengesankan. Jika kita turun lebih jauh dari ini, kita akan terjebak oleh penghalang mereka. Charmaine, yang juga terbang bersama mereka, memperingatkan mereka. Ini adalah unggulan dari pasukan penaklukan, kapal perang paling kuat yang dimiliki oleh keluarga kerajaan, namun mereka masih di sini untuk menyusup ke Laversia. Mereka bahkan berhasil meyakinkan Charmaine mengapa mereka harus melakukannya dengan cara ini. Kapal-kapal dari 300 tahun yang lalu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kapal-kapal modern yang bahkan ditingkatkan lebih jauh dengan teknologi magis, sehingga kecepatan ekspedisi penaklukan sudah jauh lebih cepat. Namun, jika sihir Sienna ditambahkan di atas itu, mereka bisa menjadi lebih cepat. Lalu ada kecurigaan tentang Ortus. Salah satu metode untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mempertahankan kewaspadaan konstan terhadapnya, tetapi Yujin percaya akan jauh lebih mudah dan jauh lebih nyaman untuk menaklukkan Ortus terlebih dahulu. Charmaine juga setuju dengan fakta ini sampai batas tertentu. Pertama-tama, salah satu tujuan Ksatria Singa Hitam yang diperintahkan Charmaine adalah untuk menghukum mereka yang bersalah atas kecurigaan serupa ketika mereka muncul di dalam keluarga dan juga untuk melindungi disiplin dan hukum klan. Namun, Ortus bukan anggota Lionhearts. Fakta bahwa dia adalah Grand Duke dari negara asing menahan Charmaine untuk mengambil tindakan. Charmaine Lionheart memiliki akal sehat yang cukup untuk meluruskannya, setidaknya. Tapi Yujin dengan santai memutuskan untuk mengabaikan akal sehat semacam itu. Ini karena dia membawa Sienna bersamanya. Pada akhirnya, mungkin keputusan Yujin untuk menyusup ke Laversia, tetapi dia sebenarnya akan mengklaim sesuatu yang sebaliknya ketika mereka akhirnya menghadapi Ortus yang bingung. Nah, Nyonya bijak Sienna berkata, jadi bagaimana jika kita membunuh Lord Ortus itu? Sebagai pahlawan besar dari 300 tahun yang lalu dan teman nenek moyang keluarga mereka, begitu seorang senior mengatakan sesuatu seperti itu, mereka tidak bisa tidak pergi bersamanya, atau setidaknya, begitulah Yujin bermaksud untuk menyebarkannya. Sienna mengerutkan kening, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Haruskah aku membuka penghalang saja? Bukankah kamu memutuskan untuk menangani ini dengan tenang jika memungkinkan? Charmaine dengan sopan mengingatkannya. Jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, mereka juga berencana untuk hanya membanjiri kekuatan Laversia dan dengan paksa mengambil kendali kapal. Namun, tindakan itu hanya disiapkan untuk skenario terburuk. Charmaine berharap, jika memungkinkan, mereka bisa menangani ini dengan tenang. Tanpa harus menghadapi pasukan penuh Laversia, mereka hanya perlu menaklukkan Ortus, komandan ekspedisi ini. Jika mereka berhasil melakukan itu akan praktis sama dengan menguasai Laversia. Baiklah, kata Sienna sambil tersenyum saat dia mengulurkan tangan dengan Frost. Mana di udara mengalami perubahan. Ini adalah tanda bahwa mantra tanda tangan Sienna, aturan permaisuri, baru saja dilemparkan. Penghalang sihir yang melindungi Laversia mungkin telah diciptakan oleh Archiwizard Mais sendiri, tetapi masih tidak bisa melanggar aturan permaisuri Sienna. Ayo turun, perintah Sienna setelah dia selesai. Yujin, Sienna, dan Charmaine mampu menyelinap melewati penghalang tanpa insiden karena gagal mendeteksi penyusup. Sienna menyipitkan matanya saat dia melihat ke bawah pada Laversia. Menemukan dia mengumumkan. Sienna berhasil mendeteksi lokasi Ortus. Sejak saat itu dan seterusnya, semuanya sederhana. Kelompok itu berhasil menipu mata setiap pengamat atau penjaga dan tiba di pintu kamar tempat Ortus tinggal. Ketiganya bertukar pandang tanpa suara. Kemudian mereka membuka pintu. Ortus Himan sedang duduk di sisi lain meja kantornya, tampaknya merenungkan sesuatu. Menilai dari bagaimana dia mengetuk meja dengan pena yang dipegang di satu tangan, dia tampaknya sedang menulis sesuatu. Ortus mendongak. Pintu telah terbuka tanpa peringatan. Ortus berkedip karena terkejut. Dia terus menatap kosong saat 3 orang berjalan melewati pintu yang sekarang terbuka. Tertangkap basah, dia tidak dapat segera memahami situasi mengejutkan yang dia hadapi sekarang. Dari 3 orang yang telah membuka pintu dan memasuki kantornya, dia mengenali 2 dari mereka. Yang pertama adalah Charmaine Lionheart. Tapi mengapa dia ada di sini ketika dia harus berada di kapal lain? Tidak, jika dia memikirkannya, dia bisa menebak bahwa dia mungkin telah menyeberang ke kapalnya karena dia membutuhkannya untuk sesuatu. Tapi, alasan apa yang bisa dia miliki untuk menerobos masuk ke kamarnya tanpa mengetuk? Adapun pria yang sekarang menutup pintu. Ortus juga mengenalinya. Ini adalah Yujin Lionheart. Tunggu, Yujin Lionheart. Dia seharusnya berada di Kiel, jadi mengapa dia muncul di sini bersama dengan Charmaine? 3 hari yang lalu, hanya ada 3 hati singa yang berlayar bersama armada, Charmaine, Ciel, dan Desra. Selain mereka, Lionhearts juga telah mengirim 3 pelayan, tetapi tidak satupun dari pelayan itu adalah laki-laki.
Juga, siapa wanita itu? Dengan rambut ungu cerah seperti itu, dia pasti tidak bisa dianggap sebagai orang biasa. Mata hijaunya bersinar geli, dan dia memegang tongkat sihir di satu tangan. Mungkinkah dia penyihir? Apakah ini benar-benar Sienna bijaksana? Ortus berseru, apa sih? Dia masih belum bisa memahami situasi ini. Apa yang dilakukan Eugene Leonhard dan Wise Sienna, yang seharusnya berada di Kiel, di sini? Juga, mengapa Charmaine membawa keduanya ke sini larut malam tanpa peringatan? Sebentar, mereka datang ke sini tanpa peringatan. Bagaimana mungkin? Kapal ini, Laversia, ditutupi oleh penghalang magis. Jika ada yang menyentuh penghalang, berita itu akan secara otomatis dikirim ke Ortus dan Mais apapun yang terjadi. Jadi mengapa saya tidak diperingatkan? Ortus berpikir dengan waspada. Mereka pasti telah menembus penghalang. Tetapi apakah itu dari melakukan itu untuk muncul di depan pintunya, dia tidak berhasil memperhatikan pendekatan mereka sampai mereka membuka pintu ke kantornya. Tidak peduli seberapa fokus dia, tidak masuk akal bahwa Ortus tidak memperhatikan pendekatan keberadaan yang begitu berat. Jadi Ortus secara naluriah merasakan bahaya yang kuat dan melompat dari kursinya. Wah! Sienna menyegel ruangan dengan mantra. Eugene dan Charmaine menendang tanah pada saat yang sama tanpa mengatakan apa-apa saat mereka berlari menuju Ortus. Prioritas pertama mereka adalah menangkap Ortus sebelum melakukan hal lain. Dasar orang gila, Ortus mengutuk. Bagaimana mereka bisa menyerangnya tanpa mengatakan apa-apa? Apa sih yang mereka lakukan? Ortus menyesal bahwa dia tidak mengenakan exitnya dan pedangnya telah diletakkan jauh darinya. Meskipun dia masih agak terpana, Ortus segera bersiap untuk membela diri. Ortus melompati meja kantornya saat dia membuat rencana. Apalagi sekarang, bahkan jika dia dalam kondisi sempurna, dia tidak memiliki peluang untuk menang jika dia melawan keduanya secara langsung. Selain itu, masih ada Sienna bijaksana yang berdiri di belakang mereka. Dia tidak bisa mengerti mengapa mereka menyerangnya. Tetapi karena dia tidak tahu tujuan mereka melakukannya, Ortus tidak bisa menganggap enteng mereka. Setelah keributan muncul, memperingatkan orang-orang di luar kantornya bahwa sesuatu sedang terjadi, Court Wizard Mais dan bala bantuan lainnya akan tiba. Itulah yang Ortus putuskan untuk dituju. Boom! Ortus, yang ditutupi mana dalam jumlah besar, menyerang Eugene. Ini karena dia menilai Eugene lebih lemah dari Charmaine. Nah, sekarang, pikir Eugene dengan senyum lebar ketika dia melihat Ortus dengan cepat menutup jarak di antara mereka.